Ya, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari Matius. Sebenarnya yang saya mau sampaikan adalah Matius 18 ayat 18 sampai 20 ya. Rupanya ini satu perikop ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Di ayat 18 kan dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu dalam dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, ini sebenarnya dalam konteks perikop ini bagaimana Tuhan Yesus ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya apa yang harus mereka kerjakan. Namanya orang percaya kan pasti juga akan melakukan kesalahan, pelanggaran, karena proses untuk memindahkan dari kebinasaan, dari maut, dari dosa, diangkat untuk menerima yang mulia itu, dan proses untuk pembersihan atau membersihkan mereka itu tidaklah mudah gitu ya. Ada hambatan yang akan mereka hadapi. Jadi Yesus itu kasih petunjuk kepada murid-muridnya, ayat 15 ayat 17. Saudara dikasih Tuhan. Jadi di sini ya, pengajaran Yesus itu mau menekankan gini, bahwa gereja itu punya otoritas rohani ya, khususnya di dalam hal menangani dosa. Karena kan Tuhan pakai gerejanya di bumi ini untuk menuntun tubuh-tubuh Tuhan atau orang-orang percaya supaya mereka beroleh anugerah. Walaupun Tuhan memberikan anugerah itu dengan cuma-cuma, kan mereka perlu diajar yang benar gitu ya, saudara. Jadi misalnya ayat 15-17 ini, andai mereka berbuat kesalahan. Nah, Yesus dengan secara jelas menjelaskannya langkah-langkah disiplin gereja yang harus dikerjakan. Ya kan, misalnya dengan menegur orang itu empat mata. Biasa kan kalau ditegur dengan empat mata suka mengabaikan karena pikir kan gak ada orang yang lain tahu gitu. Tapi sebenarnya saudara, di ayat 18 ini berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan. Jadi sebenarnya ketika kita dilayani secara pribadi empat mata, sebenarnya sorot mata Tuhan itu sementara tertuju ke kita juga gitu. Jadi jangan kita pandang kalau ditegur cuma gak ada orang lain kan terus berbuat. Nah, tapi semua menunjukkan bahwa ada ciri-ciri orang bebal, saudara. Kalau dia memang mengasihi Tuhan, sebenarnya uh, enggak pun ditegur dengan empat mata, sebenarnya kalau kita peka ya, Tuhan kan bisa berbicara melalui firman, kita peka di situ gitu. Tapi banyak orang kan merasa nggak rasa salah tuh, terus aja berulang. Bisa jadi saudara karena tabiat dari kita kecil dan tabiat di dalam keluarga. Kalau memang keluarga yang benar-benar disiplin dengan kebenaran, maksudnya prinsip kebenaran itu memang diterapkan dalam keluarga itu, sebenarnya saya perhatikan ya di dalam menuntun jemaat itu, orang yang benar-benar menerapkan prinsip firman di dalam keluarga itu anak-anak mereka ataupun orang-orang di dalam keluarga itu nggak susah untuk mau mengarahkan, dan kalaupun buat kesalahan tidak susah untuk menegurnya, karena mereka mengerti dan paham tujuan teguran itu untuk apa, dan tidak lama kembali gitu, karena memang ada prinsip kebenaran. Nah saudara, pasalnya kalau kita lahir dari keluarga yang tidak takut akan Tuhan, memang agak ada kesulitan. Nah saudara, yang saya mau sampaikan di sini, langkah-langkah diambil ini saya pikir sudahlah dikerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu kadang melihat di banyak orang kita tegur, karena secara pribadi sebenarnya sudah dibilang-bilangin tapi nggak mau dengar gitu ya. Kita rupanya inti daripada teguran sampai ada saksi, sebenarnya tujuannya itu saudara
bahwa menunjukkan di dalam Tuhan itu ada kasih gitu. Jadi kalau saudara ditegur karena buat satu kesalahan atau pelanggaran yang fatal, saudara dikasih Tuhan ulang-ulang, maksudnya karena Tuhan berharap ya orang itu kembali. Tapi kalaupun tidak bisa berubah, nah Yesus di ayat 17 dikatakan, pandanglah dia adalah orang yang bebal atau tidak mengenal Tuhan. Nah dibilang ini seorang pemungut cukai, berarti dianggap di luar dari persekutuan orang percaya, seperti uh, tidak mengenal kebenaran. Jadi kan dibilang pandanglah dia seperti pemungut cukai. Jadi artinya orang itu dianggap di luar persekutuan orang percaya, seperti tidak lagi berada dalam komunitas iman. Jadi ternyata ya kita pun harus memandangnya, karena kalau terus dinasehati nggak mau dengar gitu ya, ya ini dia. Nah dampak daripada dipandang seperti orang seperti ini, di bagian yang kedua ayat 18 ini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan dalam dunia ini terlepas di sorga. Saudara, kita mau lihat dulu ya, apa yang kau ikat di bumi dan apa yang kau lepaskan di bumi. Nah, kata kunci di sini kan, kata kunci di sini kau ikat, kamu ikat, dan kamu lepaskan. Ya, artinya saudara, tindakan yang sifatnya hipotetis gini, berpotensi di masa depan. Jadi kalau dalam pengertian Yunaninya itu menunjukkan gini, tindakan yang menunjukkan ke masa depan gitu. Jadi kalau kita dikerjakan Tuhan sesuatu untuk mengubah, mengajar kita di bumi ini, tindakan masa depan itu ada efek ke masa depan. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau Tuhan menasehati kita di bumi, itu terikat di surga sana. Itu akan ada efek saudara. Ya, jadi ada efeknya. Nah kita lihat dulu ya saudara, apa sih efeknya itu? Nah artinya Tuhan memberikan kuasa kepada gereja untuk mengikat dan melepaskan, yang artinya harus membuat keputusan. Gereja itu harus bisa tegas. Kalau warganya atau anggota jemaat itu melakukan melanggar disiplin gereja misalnya, atau melakukan hal kesalahan yang harus ditangani gitu ya. Nah kalau kita menasehati, mengarahkan mereka di bumi ini, itu memberikan efek dampak nanti ke masa depan. Jadi jangan kita bermain-main saudara, kalau kita buat satu kesalahan, kita ditegur, kita dinasehati, kita pandang aja sok-sokan. Tidak, karena Tuhan sudah berkata, apa yang kau ikat di bumi, ya kalau sudah diselesaikan, ya sudah di sorga juga terlepas. Gak ada lagi sorga untuk menuntut itu dari orang itu. Tapi kalau misalnya kita mengikat gak mau, ya sudah di surga sana terkunci saudara. Ya, jadi Yesus itu mengajarkan tentang menangani dosa dalam komunitas jemaat, misalnya memberikan instruksi bagaimana menegur ya secara pribadi, dengan saksi, dengan banyak orang saudara dikasih Tuhan. Tujuan daripada Tuhan supaya manusia itu terlepas di bumi, maka banyak perkara yang mereka bisa kerjakan di sorga saudara. Ya, banyak perkara yang mereka bisa kerjakan. Jadi seperti Tuhan Yesus katakan gini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Maksudnya saudara dikasih Tuhan,
kepada kita yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang menuntun orang kepada kebenaran, kita itu diberi otoritas untuk mengampuni dosa dan untuk menyatakan dosa tetap ada. Ya saudara, ini seperti tadi, apa yang kau ikat di bumi terikat, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas. Jadi kalau kita sebagai alat Tuhan dipakai Tuhan, termasuk juga jemaat yang ada kebenaran firman, dipakai untuk menuntun orang lain, kepadamu diberi kuasa, saudara. Kalau engkau melayani orang dan menasihati orang, tujuannya supaya orang itu tidak binasa, sebenarnya orang itu nggak mau. Tuhan itu dengar, maka di sorga sana terikat, saudara. Maka perlu di sini hati yang rela, saudara, dikasih Tuhan. Ya, hati yang rela itu, saudara, hati yang rela maksudnya gimana hati rela? Ya kalau kita rela lah, kalau kita udah buat kejahatan pula kan, ya udah bertobat aja, kenapa sih berubah, kenapa sih kan gitu ya. Kan toh kita buat kesalahan juga, kita sadar nggak sih buat kesalahan? Sadar. Kalau kita sadar buat kesalahan, saudara perlu perhatikan masa depan Anda di surga itu kayak apa. Banyak orang kan ketika dinasihati nggak mau berubah, karena mereka pandang itu hal itu suka-suka orang itu. Tidak, saudara, sesungguhnya itu terikat di mereka, sementara terikat di sorga itu. Ya, jadi karena terikat di sorga, saudara, maka kita perlu, ya, kuasa sorga itu kita tahu manfaatkan gitu loh. Ya, kan Yesus kan bilang sama kamu kan kukasih kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Ini kan Yesus di Matius 16:19 juga bicara tentang kayak gitu kepada Petrus, bahwa kunci kerajaan surga sudah diberikan kepada mereka. Kunci itu apa? Untuk mengikat dan melepaskan. Jadi saudara, bagi saudara yang menjadi utusan Tuhan atau saudara orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kepadamu diberi kunci kerajaan sorga, kuasa untuk melepaskan dan kuasa untuk mengikat. Jadi kalau orang nggak mau, ya sudah, jangan main-main, saudara. Itu terikat di sorga. Ya, jadi perlu kita di dalam hal ini supaya kita bijaksana, saudara dikasih Tuhan. Ya, jangan pula kan ada orang gini, ketika dinasihati nggak mau dengar, ah, ada saksi, berontak dia, pergi keluar sana, ribut dia di situ. Saudara, ini belum sampai ke tahap ke jemaat, masih saksi 2-3 orang, ribut dia di luar sana, bikin rusuh dia di sana. Nah, itu di masa depan, surga itu melihat dan surga itu mengikat bahwa dia masih terikat. Jadi kalau dia pun misalnya seperti ini, saudara, ya, dia coba minta pembelaan ke yang lain, misalnya gitu. Tapi dosa awal itu, saudara, perkara yang sebenarnya itu dia tidak selesaikan. Bagaimana itu? Ya tetap terikat, saudara dikasih Tuhan. Ya, tetap terikat, kecuali gini, saudara. Waktu dia selesaikan dengan yang lain misalnya ya, dia dituntun kepada yang sebenarnya dan dia sadar akan hal itu, maka Tuhan bilang, sebelum engkau datang kepadaku, engkau berdamai dulu. Engkau berdamai dulu dengan saudaramu. Dan itu dikerjakan. Berarti tidak ada kuasa apapun yang mengikat dia. Tuhan sudah lepaskan dia. Tapi kalau misalnya kita bermasalah di satu komunitas, ketika kita dinasihati, kita lari kabur ke tempat yang lain, ya. Dan kita tidak dituntun untuk melepaskan yang semula itu. Saya mau berkata kepada saudara, Anda tetap terikat. Di sorga itu tetap terikat. Makanya banyak orang, saudara dikasih Tuhan, lompat sana lompat sini, akhirnya tidak berubah hidupnya. Kenapa tidak berubah hidupnya, saudara dikasih Tuhan? Ya gitu tadi, masalah yang sebenarnya tidak dikelirkan, tidak diselesaikan ke yang dasarnya. Sehingga itu akan membuka watak karakter yang tidak benar bertumbuh seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kan Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Pengusahanya kan Bapa. Bapa pengusahanya kan ketika pelihara satu pokok anggur itu, lihat ranting yang gak berbuah, dia kan tahu kira-kira ini rantingnya harus dipotong.
karena memang tidak akan pernah menghasilkan buah dari ranting itu, ya kan? Jadi sebenarnya Bapak itu tahu kita ini berpotensi untuk menghasilkan buah yang benar atau tidak, saudara. Ya, jadi mari kita jangan masuk firman ini sebenarnya dalam proses Tuhan lagi membersihkan kita sebelum Yesus datang kali kedua. Inilah yang akan dikerjakan Tuhan. Ya, jadi kalau jemaat misalnya pergi ke sana dinasehati, lompat ke GBT. Ketika dinasehati, lompat lagi ke mana-mana. Dinasehati nanti itu akan terus berulang-ulang karena tidak diselesaikan akarnya dari awal itu seperti apa. Dan itu sebenarnya orang itu sementara mengalami masalah, ya, masalahnya yang akarnya itu tidak diselesaikan akan sangat sukar untuk bertumbuh, saudara. Ya, saya kasih contoh, saya sering dulu kalau lihat bunga sudah nggak bagus, maka saya bongkar itu pot itu, saya ganti dengan tanah yang baru, kan itu akar-akarnya penuh tuh, ya kan, akarnya sampai kemana, ya. Jadi saudara, supaya dia jadi bagus kembali, maka saya harus berani motong akar, semua serbuk akar dipotongin semua. Satu saja akar yang dikasih tinggal di dalam, maka nanti saya akan melihat beberapa waktu kemudian itu bunga itu sudah bagus. Bahkan dia bisa menghasilkan bunga yang indah gitu ya. Nah, sama dengan kita, kalau kita akar-akar yang permasalahan dalam hidup kita tidak selesaikan, saudara, dikasih Tuhan, pertumbuhan rohani kita, spiritual kita itu mengalami gangguan, kerdil, saudara, tidak menghasilkan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi ayat 18 ini, ya, apa yang kau ikat, kata kunci itu mengikat dan melepaskan. Ya, tadi saya sudah sampaikan, ternyata kata kunci mengikat dan melepaskan ini ternyata punya pengertian itu potensi di masa depan itu menentukan gitu. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, maka setiap masalah itu harus ada jalan keluar selesai supaya terlepas di sorga. Maka Tuhan berkata, dilanjutkan dengan ayat 19. Jadi kalau ada di antaramu dua orang meminta sepakat, maka Bapakku yang mengabulkan. Karena sudah tidak terikat lagi dengan hal-hal yang lain, tapi sudah lepas, sudah bebas, maka dua-dua kita ke surga itu seperti surga itu terbuka aja, lepas masuk ke mezbah Tuhan semua permohonan kita, saudara. Dan ketika kita bersekutu dengan komunitas kita, namaku, ketika kalian berkumpul adalah aku hadir di tengah-tengah kamu. Jadi saudara, kalau misalnya dalam komunitas itu banyak orang yang bermasalah, nah itu akan menjadi penghambat. Maka perlu komunitas orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan meminta kelepasan supaya itu selubung itu dirobek, dilepaskan oleh Tuhan. Semoga firman ini memberkati saudara, dan jika engkau seorang pelayan, engkau bisa mengarahkan orang seperti ini, ya. Dan memang saya sudah perhatikan juga di dalam jemaat, mereka yang suka lompat sana lompat sini nggak diselesaikan. Nah, coba di GBT kan mau dibongkar dibuka, nah mereka akhirnya mau nggak mau lompat lagi ke sana. Saudara, itu tidak akan membuat mereka bertumbuh secara rohani. Yang mereka cari adalah pengakuan manusia, maka sampai di manusia itu kan fana, ya kan. Yang kekal itu kan cuma Tuhan. Ya sudah, mereka hanya di level yang fana saja. Ya, jadi tidak sampai dibawa Tuhan kepada kekekalan. Jadi rupanya harus diselesaikan. Ya dong, karena firman ini menentukan masa depanmu ke depan seperti apa. Ya, seperti itu saudara. Dan itu kita perlu di hari-hari terakhir sebelum Yesus datang. Inilah yang mau dikerjakan Tuhan bagi semua gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Apa yang mengikat mereka harus mereka dilepaskan. Seperti itu.
baik kutuk-kutuk dari nenek moyang, orang tua. Kan banyaknya maaf ya, banyaknya pendeta-pendeta nggak tahu tentang hal untuk membuka, melepaskan ini, saudara, dikasih Tuhan. Jadi ya udah jadi jemaat, ya udahlah. Tidak, saudara, supaya bukan hanya sekedar untuk jadi jemaat, tapi jemaat itu harus bertumbuh di dalam kebenaran. Maka segala kutuk-kutuk nenek moyang, orang tua, apapun, kan kita nggak tahu nenek moyang kita seperti apa, itu akan turun ke anak cucunya. Jadi mereka artinya secara spiritual, secara rohani, mereka harus dilepaskan dari kutuk dosa. Nah, kita percaya ketika kita layani, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas. Jadi sudah nggak ada lagi kutuk-kutuk, baik untuk diri kita dan keturunan kita. Seperti itu. Nah, dasarnya itu di dalam Yesaya 58 ya, saudara, Anda boleh baca nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami bahwa setiap kesalahan kami sebenarnya harus diselesaikan. Dan ketika diselesaikan, sebenarnya Tuhan mau mengajar kami bahwa masa depan kami itu ada di tangan Tuhan, supaya kami dapat berbuah lebat, sehingga kami adalah orang-orang ketika kami meminta kepadamu, bersepakat, engkau hadir, engkau mengabulkan, dan engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menunjukkan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, dan kuasa-Mu atas kami. Ampunilah dosa, kesalahan, pelanggaran kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.